Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Frank Endang Sari. Kali ini saya akan menyampaikan materi geografi kelas 11 semester ganjil yang pertama sekali, yaitu mengenai letak, luas, dan batas Indonesia. Ini menyangkut dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baiklah, sebelum materi saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran, di mana melalui pendekatan saintifik ini siswa diberikan model pembelajaran basic learning. Peserta didik dapat menganalisis letak, luas, dan batas Indonesia dengan mengembangkan sikap kemandirian, tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Itulah tujuan kita mempelajari letak, luas, dan batas Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi. Yang pertama sekali yaitu letak, luas, dan batas Indonesia. Letak Indonesia itu terbagi tiga, yaitu yang pertama adalah letak Indonesia secara geografis, dan yang kedua letak Indonesia secara astronomis, dan ketiga letak Indonesia secara geologis. Satu-satu kita akan bahas. Yang pertama sekali yaitu letak astronomis. Letak astronomis ini sama dengan letak absolut, artinya sudah baku, sudah ditetapkan, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis Indonesia. Yang kedua yaitu letak geografis atau letak relatif. Kalau tadi letak astronomis itu absolut. Absolut sudah ditetapkan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua ini adalah letak geografis atau letak relatif. Artinya relatif kita memandangnya dari mana. Kalau Indonesia, letak Indonesia berdasarkan geografis itu dia berada di antara dua benua dan dua samudra, di mana dua benua itu adalah benua apa saja, yaitu Asia dan Australia. Sedangkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, letak Indonesia yang ketiga yaitu letak geologis. Indonesia terletak di antara tiga lempeng tektonik atau lempeng Eurasia, itu yang pertama. Yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik, dan berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Jadi letak Indonesia secara geologis inilah yang menyebabkan Indonesia rawan gempa. Makanya Indonesia sering terjadi gempa. Jawabannya apa? Kenapa Indonesia sering terjadi gempa? Karena itu tadi, Indonesia berada di tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Itulah letak Indonesia berdasarkan astronomis, berdasarkan geografis, dan berdasarkan geologisnya. Sekarang masuk ke luas Indonesia. Luas Indonesia itu kalau dilihat dari daratan, ia berjumlah atau dia berkisar adalah 1.122.570 km bujur sangkar satuan luas. Itulah daratan luasnya. Sedangkan perairan di Indonesia itu dia 3 juta, lebih kurang 3.257.483 km bujur sangkar. Sedangkan pulau ini termasuk ya pulau besar dan kecil, yaitu sekitar 17.504. Itu mengenai luas. Sedangkan wilayah Indonesia, ya dilihat wilayah Indonesia bisa kita lihat dari cuaca dan iklimnya. Curah hujan rata-rata tinggi kalau di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat, di mana sinar matahari sepanjang tahun, artinya kita cukup sinar matahari. Artinya malam juga tidak terlalu dingin dan siang juga tidak terlalu panas, dan kelembapannya tinggi. Nah, ini juga terutama di Indonesia bagian barat.
Yang kedua yaitu kondisi geologinya. Nah, pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, inilah kondisi geologinya. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, bahwasanya letak Indonesia secara geologis ini mengakibatkan Indonesia rawan gempa. Yang ketiga yaitu kondisi geomorfologinya, yaitu tektonik, vulkanik, denudasional, aluvialnya, aeoloinnya, marinnya, itu dia. Dan yang keempat yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia itu beraneka ragam. Nanti ada materinya mengenai sumber daya alam, tapi ini hanya sebatas yang intinya aja, di mana sumber daya alam Indonesia itu berasal dari pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan, dan flora dan faunanya. Itu mengenai wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia, sebelah utara dia berbatasan Malaysia dengan Filipina, Singapura, Laut Natuna Utara. Sedangkan sebelah selatan dia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat dia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan selanjutnya yaitu sebelah timur dia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, itu dia mengenai batas wilayah Indonesia. Sedangkan batas wilayah laut Indonesia itu juga terdiri dari batas laut teritorial. Apa batas laut teritorial? Yaitu batas yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua yaitu batas laut kontinen, yaitu batas bagian benua yang berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif, zona perairan laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian, dan tetap semangat, banyak berdoa supaya